Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membangunkan kita dari mati sejenak. Alhamdulillah pula kita berikan nikmat iman Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa Allah anugerahi kita keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Selawat serta salam semoga tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang mudah-mudahan kita dia memiliki mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, mengistiqomahkan, mendawamkan, melanjutkan daripada kajian kita dengan bacakan syarah dan terjemah Riyadhus Shalihin. Hari ini atau pagi ini masih masuk pada judul sikap wara atau puncak daripada tawadu dan menjauhi perkara yang syubhat. Jadi perkara yang syubhat saja kita harus hindari, apalagi yang haram jelas-jelas kita harus hindari, karena agar hidup kita selamat dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian, hadis selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bishatabani Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri qultu na'am faqala astabti qalbak al birru ma'annat ilaihin nafsu wat ma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka bin nafsi wa taraddada bis sadri wa in abtakan nas wa abtauka. Hadisun hasan rawahul Ahmad wa Bisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, kamu ingin menanyakan tentang kebaikan? Aku menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, tanyakanlah pada hatimu sendiri. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwa menjadi tenang dan menenteramkan hati. Sedangkan dosa adalah apa yang telah membuat jiwa kacau dan membuat hati ragu-ragu. Walaupun orang-orang memberi nasihat kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi, jadi hadis hasan. Pelajaran hadis yang pertama, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui atau berdasarkan berita dari Allah beberapa perkara gaib. Dalam hadis ini beliau mengetahui apa yang hendak ditanyakan oleh orang tersebut. Yang kedua, kita diperintahkan menjauhi perkara yang syubhat,
karena khawatir perkara tersebut termasuk yang diharamkan. Hadis selanjutnya, wa an Abi Syirwa'ah bi kasri sin al-muhmalati wa fat'iha Uqbah bin al-Harisin radhiyallahu anhu annahu tazawwaja banatan li Abi Ihab bin Aziz fa atathum ra'atun faqalat inni qad arada'tu Uqbatan wallati qad tazawwaja biha faqala laha Uqbatu ma a'lamu annaki arda'tini wala akhbartini farakiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa wa qad qila fa faraqaha Uqbatu wa nakahat zaujan ghairah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Syirwah Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu anhu bahwasanya ia kawin dengan putri Abu Ihab bin Aziz. Kemudian datanglah seorang perempuan dan berkata, sesungguhnya aku dulu pernah menyusui Uqbah dan juga perempuan yang dikawininya. Maka Uqbah berkata kepadanya, aku tidak tahu kalau kamu dulu pernah menyusuiku dan kamu tidak pernah memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian ia pergi ke Madinah untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, bagaimana lagi sedangkan hal itu sudah terjadi. Lalu Uqbah menceritakan istrinya dan istrinya menikah lagi dengan orang lain. Hadis Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, Imam Ahmad berpendapat bahwa bukti penyusuan bisa diterima dari kesaksian wanita yang menyusui. Yang kedua, ulama lain tidak sependapat dengan Imam Ahmad. Mereka berkata Uqbah menceraikan istrinya karena sikap warok dan hati-hati, bukan karena nikahnya tidak sah. Belum ada bukti kalau mereka berdua saudara sepersusuan, karena kesaksian satu orang wanita tidak bisa diterima. Yang ketiga, kita dianjurkan menjauhi perkara yang syubhat supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jemaah sekalian, demikian dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita petik pelajarannya daripada hal-hal yang tersebut, bahwa kehati-hatian kita dalam menjalani hidup dan kehidupan berkenaan dengan hal-hal yang apakah itu haram, apakah itu halal, atau itu syubhat. Jadi yang syubhat itu saja harus hati-hati. Al-halalun bayyin wal haramun bayyin wa ma bainahuma syubhat. Jadi yang halal itu udah jelas, yang haram jelas, yang ada yang samar-samar yaitu syubhat. Maka hindari yang syubhat. Jadi kalau orang yang warok, yang syubhat aja sudah dihindari, apalagi yang haram gitu ya. Berusaha semaksimal mungkin jauhi dari perkara-perkara yang tersebut. Di sini diantara juga ada berkenaan perkara yang gaib. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu, para nabi, para syuhada, para orang-orang pilihan yang memang mendapat karomah berkenaan tahu dengan yang gaib. Jadi kalau orang-orang awam, orang-orang kita tidak tahu ya, karena kecuali memang Allah kasih tahu kabar berkenaan di Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang yang mengklaim tahu masa depan, tahu perkara-perkara yang gaib, itu batal, itu artinya itu rekayasa saja gitu. Jadi tidak ada yang mengetahui. Paling tahu juga paling firasat, ada di syariat itu firasat, firasat begini yang boleh.
tahu firasatnya. Tapi kalau orang mengklaim tahu tentang yang gaib, itu adalah bisa jadi bohong dan sebagainya. Karena wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu bakal apa yang akan dikerjakan hari esok, dan tidak ada yang tahu kapan dan di mana Allah matikan kita. Satu. Jadi yang hal-hal yang kayak begitu hanya orang-orang tertentu saja, para nabi yang Allah berikan karunia dengan itu. Jadi demikian, mudah-mudahan ini mendapat tempat di hati kita supaya kita terselamatkan dalam kehidupan kita, jauhi dari perkara yang syubhat. Jadi yang syubhat saja berusaha untuk dihindari, apalagi yang haram, apalagi memang sengaja mencari yang haram. Jangan demikian. Ya, kita sama-sama berusaha yang demikian itu. Baik jemaah sekalian, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, mendapat tempat di hati kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li-jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyarrifal qulub syarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min dawatin la yustajabu laha. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi syam'ina, Allahumma 'afina fi basharina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal fakri. Allahumma inna na'udzubika min adabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.